Halo, sahabat ASN. Perkenalkan, nama saya Imelda Maria Manapitupulu, Angkatan ke-18, Kelompok 3, Pengampu Materi, Ibu Yam Nur Mahlia SST MKes, pada pelatihan dasar CPNS tahun 2021 BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai anti korupsi. Korupsi adalah salah satu kegiatan yang sangat merugikan negara dan bahkan merugikan diri sendiri. Apa itu korupsi? Korupsi adalah tindak kejahatan yang sangat luar biasa yang dapat menyebabkan kerusakan dalam lingkup yang luas dan dalam jangka yang panjang. Unsur-unsur korupsi terbagi dua, di mana yang pertama unsur subjektif, terdiri dari setiap orang, penyelenggara negara, PNS, dan korporasi. Kemudian yang kedua, unsur-unsur objektif, terdiri atas janji, kesempatan, kemudahan, kekayaan milik negara. Ciri-ciri dari korupsi adalah yang pertama, dilakukan lebih dari satu orang, merahasiakan motif atau keuntungan yang diraih. Ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan. Keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Kelima, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Keenam, mengkhianati kepercayaan diri. Adapun jenis-jenis korupsi adalah yang pertama, kerugian keuangan negara, yang kedua, suap menyuap, yang ketiga, penggelapan dalam jabatan, yang keempat, pemerasan, yang kelima, perbuatan curang, yang keenam, benturan kepentingan dalam pengabdian, yang ketujuh, gratifikasi. Penyebab dari seseorang melakukan korupsi. Yang pertama, aspek individu pelaku korupsi. Yang kedua, aspek organisasi. Yang ketiga, aspek masyarakat, tempat individu dan organisasi berbeda. Dan yang kelima, sistem yang buruk. Korupsi adalah salah satu tindak kejahatan yang terbanyak di dunia. Hampir setiap negara memiliki kasus korupsi. Oleh karena itu, tekadkan diri, terutama diri sendiri, untuk tidak melakukan korupsi dan katakan tidak pada korupsi dalam setiap kegiatan. Definisi dari anti korupsi adalah upaya pencegahan korupsi dengan perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Sistem integritas. Yang pertama, menggunakan sistem reframing culture. Yang kedua, sending of integrity. Yang ketiga, sistem integritas organisasi. Tunas integritas terdiri atas yang pertama, menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. Yang kedua, membangun sistem integritas sehingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan dapat ditutupi. Dan yang terakhir, mempengaruhi orang lain untuk berintegritas tinggi. Adapun nilai-nilai dasar korupsi adalah yang pertama, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil dalam setiap kegiatan apapun. Adapun contoh dari tindakan anti korupsi di sekolah antara lain, yang pertama, datang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah diberikan oleh kepala sekolah atau atasan. Yang kedua, menciptakan generasi anti korupsi melalui penolakan hadiah maupun penyuapan terkait dengan nilai-nilai pembelajaran. Yang ketiga, mengajarkan anak didik untuk hidup sederhana dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa agar terhindar dari kegiatan-kegiatan korupsi. Yang keempat, mengajar dengan penuh semangat. Demikian penjelasan saya terkait dengan anti korupsi. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan agar kiranya kita tidak melakukan kegiatan terkait dengan aksi-aksi korupsi. Dan ingat, jangan lupa untuk selalu jaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta memakai masker. Terima kasih.